tapi saat ini sudah selesai ya, akan segera didistribusikan. Terima kasih kepada semua yang sudah pre-order dan yang sudah japri mesan beli untuk setelah barangnya ada gitu, dan juga para donatur yang sudah ikut mensponsori terbitnya buku ini. Terima kasih. Untuk sementara sambil menunggu bukunya sampai di tangan Bapak Ibu yang terhormat, nah kita dengar ke yang ini ya, biar calon pembaca lain juga ikut bisa mengira-ira apa isi buku itu. Ya kalau dikatakan sepenggal kisah atau mini biografi para bupati tahun 2003 sampai 2023 yang aku temui ya, kebetulan banyak tokoh muba itu hebat-hebat kan. Nah kebetulan yang itu baik yang ketemu di aku. Jadi aku kan bisa nulis apa yang aku alami terhadap orang-orang nomor satu muba ini. Bukan berarti hanya ini orang yang hebat atau yang di kepala aku itu kenapa aku tulis itu karena hanya ada itu. Tentu teman-teman yang lain lebih senior mengenal dari bupati-bupati sebelum dipilih, bahkan dari zaman Orde Baru gitu ya. Atau next-nextnya nanti adik-adik bisa meneruskan buku ini. Kalau enggak ya kita nulis bareng nanti seri 2. Pagi, masih pagi, jadi jam ring gitu. Wah, sekretaris bupati ini, sespri bupati, wah ada apa ya? Siap. Cewek lah. Ya apa, ada apa? Kalau Paca 7:30 sudah di kantor. Hah? Masih di mana? Di rumah? Ya sudah, siap. Wah, pergilah. Pergi ke kantor bupati dan nunggu. Begitu datang, rupanya sudah ditunggu nih kan. Wah, belum duduk langsung masuk. Mas, langsung masuk mas. Tadi tunggu bapak. Siap. Buka pintu, rek. Ya Allah, apalah ini. Assalamualaikum, Arif pak. Duduk. Sambil ini kan. Duduk. Ngeri nih ya. Dijingok emak itu ngeri. Ya Allah, pagi-pagi sarapan belum, ngopi belum. Lah, kena jelit bupati dari pucuk kepala bawah kaki. Aduh. Siapa perintah pak? Siapa wartawan ini? Wartawan itu yang dimubah. Sampai kurang. Baca. Apalah ya yang menarik. Jadi ada judul gitu, ada berita HL. Headline halaman 1. Oh ya pak. Oh, sikok lagi. Ya sudah. Sikok lagi sampai kurang. Terpok. Baca sikoknya. Nggak ngapo, heran. Apalagi aku. Apalagi aku. Priyo itu. Wah, langsung muter. Dunia itu rasa cak. Ngeri pokoknya. Nanya pula yang aku nak ngakak. Ya, coba apa ya dalam hati itu, bapak nih sak kelakar ini kan. Awak wartawan mana? Ayah awak nanya pula. Siapa berita pagi ya? Nah itu. Siapa? Nah itu. Coba buat sak berita pagi itu. Izin pak. Arif Nian pak yang buat pak. Lah iya maksud aku. Ya sudah. Wah langsung sudah. Izin pak. Kaget lu. Aku pikir kan sudah tadi ya sudah keluar gitu kan, sudah nggak tegak. Kaget lu. Tet. Pencet bel, masuklah Sespri. Panggil Sekda. Yusri. Siap. Datanglah, masuklah Pak Yusri. Tegak kan. Enggak usah. Yes. Jadi Pak Bupati, panggil kan. Jadi Mak ini Yus. Lagi ke depan bikin kalau ada berita-berita itu ya. Bacalah uang ini nulisnya, langsung kirim Blembang, lagi di Blembang disebar ke. Terus foto-fotonya ya jangan lupa. Oh ya sudah Pak. Pak Yusri ini kan orang yang formalitasnya tinggi, terus resmi dan memang birokrat teguh gitu ya. Oh siapa kalau begitu kaki wartawannya kunjuk tahu, udah usah nulis sigo. Jangan itu tugas dia wartawan nulis berita itu Yus, kata Pak Alek. Oh jadi Pak, tidak apa-apa, kita jangan ganggu pekerjaan wartawan, biarkan mereka bekerja, biarkan. Nah, nanti di Palembang betul-betul antar ini untuk koordinasi beritanya.
Ya Allah, langsung senang ya anakku. Aduh, rasa kenyang kan, tadi belum ngopi, belum sarapan, dapat ini. Ya sudah, pokoknya mulai besok kalau ada berita-berita, gue ngomongin Kabar Humas, Arif buat set, foto-fotonya aku jingok kirim, cas. Memang bener, jadi Arif tuh baca per kata, per kalimat tuh baca, koreksi itu baca nih fotonya. Itulah yang namanya advertorial ADV. Jadi sejarah ADV. Pernah tahu kalau ya namanya ADV di koran-koran itu ya, di Sumsel terutama ya, ngeri. Jadi sejak itu nyembur, nyembur babur. Memang sebelum-sebelumnya ada yang namanya advertorial, sudah ada, tapi sporadis. Nah, zaman waktu itu begitu ada serentak seluruh koran keluar. Tapi waktu itu masih ada 4-5 koran ya, harian ya. Seluruhnya lah, sama bos fotonya yang beda. Dan satu buatnya, set, di hari yang sama. Wah, nah disitulah panen, ya cuan. Kita buatnya baik, kita buatnya organik, kita di berita pagi. Tapi kalau kawan-kawan yang lain, cuan, macam-macam. Nah, sejak itu ada advertorial atau ADV serentak. Nah, ini kawan-kawan dulu ini ada di buku aku yang sebenarnya sudah selesai, tapi ini ada kurasi sedikit. Nah, dan untuk segera didistribusikan. Tapi sabar-sabar ya, karena ini memang ada sedikit. Sudah selesai. Sikonnya, ya intinya akan segera nyampe, tapi sabar gitu ya. Terima kasih. Nanti aku ulaslah setiap hari isi buku-buku yang unik-unik gitu ya. Orang-orang nomor satu di kepalaku. Fahri Azhari ini ada yang almarhum ya, kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisinya, amin ya. Ini bupati kedua yang aku kenal setelah Alex Nurdin. Waktu itu Pak Hari sebelumnya adalah wakil Alex Nurdin ya, kemudian maju menang ya. Jadi kalau bapak ini kan tidak pernah batal wudhu setahu aku ya, kalau ketemu itu memang selalu terbasuh dirinya itu pribadi, terbasuh dengan air wudhu gitu ya. Duha ya, kalau duha hampir setiap hari walaupun tidak wajib, tapi sebenarnya ba'da itu saknya dilakukan kalau. Tapi itu aku tidak nyaksikan ya, kalau itu kan informasi hanya beberapa kali nyaksikan pas acara kunjungan gitu, kesempatan sholat duha. Tapi kata kawan-kawan di kantornya ya seperti itu. Jadi suatu hari lagi bangun, tahu kan Wisma Atlet itu ya, Wisma Atlet. Aku kan datang. Wisma Atlet itu dibangun pas prapon ya. Waktu prapon membawa waktu itu tahun 2004 dari tuan rumah kan. Nah, prapon dibangun. Ya ini lagi ngerokok Surya. Duduk. Datanglah keluar dari mobil, mbak mobil itu kan. Mobil apa ya, pickup apa lupa. Nah, ada seorang ibu yang lain masuk lah. Nganter dulu, habis itu balik kan. Nemui aku lagi ngerokok ini. Agak panjang juga sih, ya, cuma karena ada datang nggak kenal, cak sopan ya. Oh, siapa? Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oh iya Pak, bisa dibantu. Aku buang kan. Pas aku buang, nah dia yang ngerokok pula. Ngerokok lah Pak. Habis gue buang, ya sudah, kepalangan aku ada juga Surya juga sama-sama Surya juga. Nah sudah, intinya ya kami duduk di pedestrian, bukan ya, di cak semacam apa, tembok taman itulah, cak pedestriannya taman gitu. Duduk ngepol rokok. Oh, ngobrol-ngobrol lah. Apa? Oh iya, ini nganter istri tadi ngecek toiletris gitu, perlengkapan kamar mandi, ada gayung segala macam diisi lah. Di Wisma Atlet kan baru dibangun waktu itu, baru selesai. Nah, sudah kan? Nah, sudah selesai. Tutup. Acara akhirnya prapon berjalan, pon berjalan, kemudian berlalu. Tuh suatu hari dia berbaju PDH Bupati, wakil bupati, wakilnya Pak Alex bilang, iya Allah, bapak itu yang ngerokok dengan aku di ngepor di jalan, di taman, jadi wakil bupati. Nah itulah, jadi waktu kesalahan, ingat Pak, oh iya, kakek ngerokok lagi. Tapi aku lupa ya waktu itu masih ngerokok apa ya. Itu.
Suatu hari itu posisinya di Ranu Kumbolo ya, waktu mau naik ke Semeru, Gunung Semeru bersama rombongan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu ya, waktu itu direkturnya Dr. Maxon Purba almarhum, kemudian 50 orang lebih kami, ya macam-macam dari usia 20-an sampai 50. Waktu itu saya 49 tahun. Ada yang 50 itu satu dari apoteker, ya, satu lagi dokter topik, babe. Kan setelah Ranu Kumbolo kami ngecamp semalam gitu kan. Nah, paginya itu setelah sarapan memang langsung pergi ke ala ini sampai ke Kalimati lah. Intinya mau Kalimati, ngecamp Kalimati, terus nanti jam-jam 10-12 malam mau summit attack gitu. Nah, pas di Ranu Kumbolo sambil sarapan tuh kan, jadi awak kata Benny ini, apa menurut awak pengalaman mendaki Semeru nih? Aku jawab sederhana apa ya kan? Ya paling tidak Pak Babu, paling tidak aku pernah menapaki jalan yang sama dengan kamu. Cuma bedanya, kayak mungkin aku sampai tua masih wartawan nila, kalau kamu baca-baca bupati. Ya, Benny senyum-senyum. Ambil makan mie. Itu ya, pengalaman itu ada juga di buku Orang-orang Nomor Satu Mubah di Kepalaku. Oke, lagi simak ya. dibaca. Sip. Waktu itu akhir ya, 2003 akhir menjelang kita sudah ketahuan 2004 itu menjadi tuan rumah PON ke-16. Waktu itu Palembang kan, Mubah dapat 7 cabur, 7 tangkai olahraga gitu. Udara, air, darat itu. Ada berkuda, ada semacam gantole itu apa itu, yang terjun itu ya, terjun bebas segala macam itu, terus balap. Nah, semacam berkuda juga ada, renang juga ada. Itu di Mubah ya. Nah, saat itu David B.J. Siregar, nah, PLT Bupati ya, PLT Bupati Mubah zaman setelah Benny Hernedi ya, dipeseni sama oleh Rina yang sekarang di Provinsi Sumsel ya, di PU kalau nggak salah ya. Sekretaris Bapeda mungkin. Sekretaris Bapeda rasaku di Provinsi Sumsel ya. Telepon, nah, Mas buat ke ini situs website itu. Tahun itu loh, 2003 akhir. Jadi Alex Nurdin itu memang sudah jauh berpikir ke depan. Oh, waktu itu internet di Sekayu saja sudah jarang, masih jarang gitu tahun-tahun itu. Ya wartawan masih pakai ini kok apa ke wartel tuh, ngirim fax masih. Belum pakai ini, belum internet. Ya kebetulan Mubarandi waktu itu sudah ada, bahkan sudah ada Telkomnet namanya, sudah pakai internet. Nah, hari itu kan saya dipeseni Rina untuk ngadep ke Pak Bupati. Nah, karena Pak David B.J. Siregar ini kan Kabag Telsan sekarang namanya. Kalau dulu tuh PDPDE ya, PDPDE, jadi elektronik lah. Intinya komunikasi waktu itu masih pakai, untuk komunikasi ke desa-desa menyebarkan ini pakai telex ya, tapi namanya PDPDE waktu itu Kabagnya. Udah, baliklah. Setelah ngobrol-ngobrol balik, bikinlah alexnurdin.com. Nah, itu berjalan 2 tahun, kemudian setahun, lalu lupa entah mana, akhirnya tidak bisa diperpanjang karena domainnya itu sudah dimiliki orang. Akhirnya alexnurdin.id.net ya, setelah .com.net. Nah, itulah baru ketemu Pak David, diambil alihlah untuk jadikan, diperbaiki, dipertajam ya, karena memang Pak David B.J. Siregar ini basisnya IT kemudian teknik gitu ya. Ya lulusan ITB. Jadi akhirnya dibuatlah sampai dengan ke provinsi itu, dibuat setelah alexnurdin.net, .co, akhirnya .info kalau tidak salah. Ya itu. Nah, cerita soal David B.J. Siregar ini orang yang
sebenarnya tidak pernah bernafsu untuk jadi PLT Bupati Mubah, tapi karena waktu itu saingan tajam, orang hebat-hebat semua, orang-orang mantan-mantan panglima, Alex Nurdin di Banyuasin, bersaing kan, wah pengen galuh. Nah, ngapo, makanya istilah Pak Alex itu, nah David ini, ya, gitu, David Bisnis Regar ini, tidak bulok, tidak nafsu, cuma karena oleh sebab itu udah jadi bulok. Akhirnya jadi PLT Bupati Mubah. Aku tanyalah dengan David, mana bang ini bang? Enggak tahu, saya kan disuruh kasih ini, disuruhkan, ya terima, kita siap kerjaan. Aku ingat ke bang, kata Pak Alex itu kalau hati-hati kalau depan pintu tuh katanya bisa buka DWI. Pit, lagi jadi bupati itu lemah, tegak depan mobil, pintu buka DW. Rupanya ada ajudan buka pintu, kelakar. Dan belakangan, David B. Siregar ini punya tugas-tugas yang berat ya, karena ada PP 18, nomenklatur rombak total gitu ya, kemudian menyiapkan hal-hal yang sangat penting, termasuk pilkada. Dan David ini orangnya slow. Cuma sih kok ini Cak Habibie gitu ya, Habibie. Bapak ini mungkin terlalu pintar ya, otak itu runningnya itu terlalu sana. Kadang-kadang itu bukan apa, bukan kelemahan, tapi itu justru otaknya jauh melesat melebihi kecepatan suara mulut. Jadi kadang-kadang agak saking ngegasnya ini, pembicaraannya agak-agak tidak clear, tapi aku sudah biasa ya, ngerti. Bang, ini bang. Itu David BJ Siregar ya. Nah, jadi ini kapan serius ngomong, kalau kok taruh, jadi ini ngatu kan tahu kan. Nah, ngatu kan tahu kan. Jadi aku ingat sing-singkan lengan baju itu kan, semangat saking menyalanya itu. Wah, itulah Yusnin. PJ Bupati Mubah setelah David BJ Siregar. Ini lakon ini. Lakon itu jadi dalam karirnya ketika transisi Alex Nurdin duduk menjadi memenangi pilkada gubernur, jadi duduk sebagai gubernur provinsi Sumsel ya, kemudian di sini ada Fahri Azhari naik gitu kan. Akhirnya pada suatu peristiwa perjalanan waktu gitu kan, Yusrin ini waktu itu kabak di nonjobkan lah ya, akhirnya melakukan upaya hukum, petun tingkat 1, tingkat ini di Medan menang gitu kan, akhirnya perintahnya itu kembalikan ke posisi atau setara dengan jabatan struktural yang diemban sebelumnya. Itu lakon di sini. Akhirnya kan tadi dikasih apa mintanya kamu? Sudah Pak, rekomendasi pindah ke provinsi, pindah kan. Nah, seiring waktu akhirnya oleh Pak Alex dilantik menjadi kepala dinas PM di provinsi Sumsel ya. Nah, itu juga jadi lakon juga apa? Seluruh pimpinan fraksi, bahkan ketua wakil ketua waktu itu ya di DPD RD Sumsel itu melaporkan Yusrin ini ke Alex Nurdin, minta diganti, mosi tidak percaya semacam itu. Jadi terimanya, panggil lagi, ini cerita Yusrin ini, cerita panggil oleh Alex Nurdin. Yus, mana Yus kau nih? Para pimpinan DPRD ini ngadep gubernur, Pak Alex sudah, Pak Alex manggil Yusrin sudah, akhirnya para pimpinan ini datang ke Kemendagri nanya itu, mana nian? Jadi apa pasalnya? Jadi pasalnya pecahnya ini menurut pengakuan Yusrin itu. Jadi waktu itu kan ada namanya apa, TA atau PD, pendamping desa atau tenaga ahli desa, itulah. Itu kan meliputi kerjanya seluruh kota kabupaten se-Sumsel ya. Kebetulan kepala dinasnya Yusrin, PMD provinsi ya, jadi mungkin dikira mengatur gitu. Oh ini masuk, ini dah, ini mana. Itu mungkin menjadi pertanyaan beberapa anggota dewan, mungkin ada adik, saudara, keluarga, atau tim ses atau konstituen, tidak tahu lah aku. Pokoknya ceritanya itu. Akhirnya ngadeplah mereka ke Kemendagri, nanya bener nggak Yusrin kepala dinas PMD provinsi Sumsel ini main, dia ikut. Enggak, ternyata ya memang ada panitianya. Jadi setelah diusut, ya
Dinas PMD Provinsi Sumsel itu hanya panitia penyelenggara wae, tapi kalau seleksinya asesornya ya semua dari kementerian. Itu lakon itu Yusnin itu ada lagi cerita lakon. Ya waktu dia camat Layes itu juga sempat siru lah itu. Dia nggak DPR, oh di debat-debat dari DPR ya, tapi akhirnya selesai juga. Dan terakhir-terakhir di saat dia sudah pensiun dini itu masih ada kiprah dia yang heroik juga ya ini dalam hal apa namanya apa kemarin waktu pileg ya itu. Kayak tanya dewek ya. Wah, gaya ini kan kayak ini rapi kan. Nah, ini tahu-tahu gaya tuh kan anak berjalan ini tapi tahu. Iya, dari Reza Alex Nurdin. Iya, anak Alex Nurdin, Bupati Mumbai, mantan DPR RI 2 periode. Itu aku ketemu itulah waktu dia jadi Bupati Mumbai. Wah, ngeri lah tampilan itu. Oh, pokoknya gaya itu parlente, dandy, apa Ciki gitu ya, ya biasa maklum lah lama hidupnya di Eropa dari SMA kuliah sampai ini kan di Eropa di Belgia. Lebih yang Fransai dia itu ngomong Prancis lancar, Inggris lancar. Ya. Aku beruntungnya cara wong dusun ini karena dulu pernah belajar bahasa Prancis ya, ketemu tiba-tiba kalau ketemu biar agak lain ya gaya gitu kan, biar agak inget dia tuh kan. Walaupun aku di Berita Pagi, koran itu punya dia waktu itu ketika Bupati sudah ada lagi kan, kita jangan kalah gaya, kita jangan kalah cak gitu kan. Halo monsieur, itu kita pokoknya sabar bien merci itu wah pokoknya lancar. Pada wih, Rif, pakai fungsi ayo ang tipe bos. Dikit-dikit jadilah. Jadi kapan ulang tahun selalu ku ucapkan selamat audio video pakai bahasa Perancis gitu. Tapi intinya yang menarik itu dia ini paling hobi ngomongin bodrek. Jadi kalau bodrek dasar bodrek itu khasnya dari Reza Alex Nurdin. Jadi suatu saat setelah kami pergi ke Lalan, kapal kami kandas, wah berusaha payah padahal sudah ada buaya, hujan, petang, gelap, ibunya nelpon lah, wah ngeri lah, khawatir cemas. Akhirnya setelah selesai basah kuyup simpang PU kami turun, balik mana Rif? Balik basah nak ganti baju, kaget dulu, wah situ rupanya setelah ada kopi ngerokok ya. Ngerokok iya, ngerokok untuk pergaulan baik sosial keperluan ini. Sudah akhirnya ngerokok ngopi kan ngopi ngerokok ya sudah. Karena sudah ngopi sudah ngerokok, aku izin kemana? Balik, kakek dulu. Set, ini set. Itulah hebatnya Dodi Reza Alex sambil ngobrol. Ya mana kamu tadi? Kuping aku denger. Kapan? Kami ada uang berapa lah itu. Pas diinjak itu pas pula itu kayak tidak kate sisip-sisipnya. Kami kan uang 4 uang berapa? Berapa diinjak? Sampai persis jumlahnya itu sampai. Jadi sambil ngobrol, ini bukti wong cerdas ya otak yo ngomong kemana tangannya kayak ini jumlahnya pas pula. Nah itu pengalaman aku salah satu sisi ada di Reza Alex Nurdin, ada juga di buku aku orang-orang nomor 1 beban di kepalaku ya. Catat. Apriadi ini PJ Bupati Mubah setelah masa habisnya Denny Hernedi ya. Waktu itu Sekda, kemudian jadi PJ Bupati sampai 2 periode lah sebelum diganti Sandi Fahlevi ini. Sebelumnya juga pernah jadi PJ Bupati di Pali. 2 kali juga, 2 periode juga. Yang unik dari Apriadi ini, Bangnya kan memang birokrat yang merangkak dari bawah sampai ke puncak karir top manajemennya birokrat ya, Sekda gitu kan. Dari ISBI Baratnya PLT Kades atau PJ Kades barangkali ya waktu itu ya di perairan gitu sampai akhirnya ke top manajemennya sekretaris daerah Musi Banyasin melalui Pak Dinas macam-macam itu Pak Pedadik, Dinsos, wah hampir semuanya sudah. Teladan nih yang aku tangkap dari Apriadi ini adalah sikap gigihnya. Dia ini memang hobi menghadapi persoalan. Jadi rupanya sekian lama menjadi birokrat sudah tertempa betul
bagaimana persoalan masalah selama menjadi birokrat, kira-kira mah itulah ya. Macam-macam pasti ada persoalan keuangan, manajemen, disiplin, ya macam-macam. Yang pasti lulus lah, lulus sampai melalui lubang-lubang jarum gitu. Orang ngomong ini ternyata lolos, wah pokoknya selalu bisa keluar dari masalah. Nah satu hari ku tanya lah, kak, ngapa? Sambil nyantai-nyantai ngopi. Kak, kalau menurut kamu sebuah perjuangan itu apa? Atau, nah ini baik pertanyaannya. Di saat kamu tak berdaya, kemudian kepepet gitu, apa yang kamu lakukan? Oh iya, itu nih kadang-kadang kalau dulu diserang uang ya, ditekan uang itu mundur. Nah, pas kepepet tembok kan sudah ada baca mundur lagi. Nah, terus Kak, pas kepepet tembok maju gak? Widah, kita maju kan musuhnya kuat lah, kuat nian tadi kan. Wah, pakai panser mungkin sudah siap kan, kita sementara tembok sudah tidak katik lagi, tak kemana, kemana. Apa yang kamu lakukan Kak? Lompat. Tidak nyangka, tidak nyangka. Jadi di saat terdesak, kepepet, bukannya maju kok mati konyol, atau mundur kepepet dihabisi, lompat. Itu yang aku tangkap. Bagaimana seorang Apriyadi itu mampu mengatasi segala persoalan, segala masalah dengan lihai, dengan cakap. Nah, itu ada juga di buku aku. Orang-orang nomor satu pada kepala aku. Oke, bagi-bagi background. Terima kasih ditonton, di like, disenengi, dikomentari, dijadikan video favorit. You are the best. Assalamualaikum.